Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Di video kali ini saya akan bahas Boruto chapter ke-17. Oke, tak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Adegan pertama yaitu ketika Sumire sudah mengatakan bahwa kau mungkin ingin menempatkan dirimu ke Boruto. Nah, ini adalah jawaban yang diingat oleh Sarada. Sumire mengatakan, apakah kamu pikir dia benar-benar menyimpan sesuatu dari kita? Apakah ada momen ketika kamu memahami rasa sakitnya? Dan itu bukan Boruto saja, tapi perasaanku juga. Bahkan ketika kamu memeluk Boruto, apakah kamu memikirkan perasaanku juga? Itulah yang dikatakan Sumire pada Sarada. Kemudian scene berlanjut bahwa Ryu dan Masuri sudah mendeteksi katak yang ada di desa Sunagakure. Berdasarkan pohon, Masuri mengatakan bahwa Boruto sendiri menempatkan kataknya di sini, sehingga dia pasti ada di sini. Ryu malah kebingungan, apa maksudnya pohon? Di sini kan cuma gurun. Kata Masuri, pohonnya itu sebenarnya ada di mana-mana, bahkan di bawah tanah sekalipun. Yang dimaksud Masuri adalah bahwa ekor 10 yang dimiliki Kara sudah berubah menjadi pohon dewa, yang kemudian pohon dewa ini ada di seluruh bagian bumi. Setidaknya akar-akarnya, meskipun itu ada di bawah tanah. Masuri lalu mengatakan, dengan menggunakan perkataan dari pohon untuk melacak dia, kita pasti akan bisa menemukan Boruto, atau setidaknya orang yang membantunya. Konohamaru dan yang lain sedang mengamati mereka. Kemudian Yodo bertanya pada Konohamaru apakah ketika mengalahkan Ryu dan Matsuri, maka tonsol boob mereka bisa mengembalikan Shinji. Konohamaru menjawab bahwa setidaknya itu pasti terjadi, karena itu adalah intel yang diberikan oleh Shikamaru sendiri. Konohamaru mengatakan bahwa mereka harus berhenti berseteru dan fokus menjalankan misi yang diberikan padanya. Tiba-tiba saja, Masuri dan Ryu mendeteksi ada beberapa orang yang mendekati mereka. Konohamaru mengatakan, siapa kalian berdua? Apa yang kamu lakukan di sini? Ryu mengatakan, Elder, ini ada ninja yang sedang mendekat. Masuri terpana dengan kehadiran Konohamaru, karena Masuri sendiri adalah klon buat dari perasaan dan karakter dari Moegi. Dan seperti yang kita tahu, Moegi itu mempunyai perasaan kepada Konohamaru. Konohamaru mengatakan pada Masuri, kita adalah Shinobi Konoha. Kita kesini untuk melacak jejak dari Boruto. Bagaimana dengan kamu? Ryu tampak terkejut dan dia mengatakan sepertinya mereka tidak tahu siapa kita. Lalu bagaimana dengan rencana kita, Matsuri? Ryu langsung kebingungan bahwa Matsuri hanya diam begitu saja. Ternyata dia masih terpana dengan adanya Konohamaru di situ. Shikamaru mengatakan pada Konohamaru bahwa Ryu dan Matsuri harus dipisah, karena kalau mereka bersatu, pasti semua shinobi yang dikirim ke mereka akan kalah. Nah, untungnya karena Matsuri punya perasaan pada Konohamaru dari template-nya yaitu Moegi, Shikamaru mengatakan bahwa Konohamaru harus memisahkan Moegi dengan Ryu, sehingga mereka bisa menghabisi mereka satu persatu. Jadi intinya Shikamaru mengatakan bahwa Ryu dan Matsuri tidaklah sepenuhnya jahat. Mereka diibaratkan sebagai binatang buas yang baru lahir, yang tidak tahu apa-apa. Sagampangnya polos dan suci, namun dia akan beringas kalau diganggu. Lalu Shikamaru mengusulkan ide, bagaimana kalau Konohamaru dan para ninja lainnya berusaha berteman dengan Ryu dan Matsuri dengan cara memisahkan mereka dulu, habis itu menusuk mereka dari belakang, alias dikhianati saat mereka lengah. Shikamaru memperingati bahwa ketika mereka dikalahkan, mereka harus segera mendapatkan tonsol boobnya. Karena kalau tidak, Matsuri dan Ryu akan tetap bangkit kembali. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan tonsol boob mereka, maka melawan mereka akan percuma juga. Shikamaru di sini memberitahu bahwa setelah Boruto mengalahkan Hidari, tonsol boob dari Hidari tiba-tiba melayang ke tempat yang tidak diketahui. Konohamaru mengatakan, apakah kamu mengira bahwa Hidari akan balik lagi? Shikamaru mengatakan, ya, sepertinya begitu. Konohamaru begitu penasaran, dari mana Shikamaru mendapatkan informasi ini. Tapi Shikamaru langsung mengatakan, maaf Konohamaru,
informasi ini sangat rahasia. Tapi aku bisa menduga bahwa informasi ini cukup akurat. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Konohamaru menjawab, enggak. Dan kita bisa lihat kalau ada dot katak yang ada di leher kiri Shikamaru. Yang kita tahu itu adalah Kashinkoji. Sebenarnya Shikamaru sendiri benci untuk melakukan ini, tapi tak seperti Naruto bahwa dia tidak masalah untuk melakukan apapun demi keselamatan umat manusia, biarpun itu melakukan pengkhianatan, sesuatu yang tidak akan Naruto lakukan. Konohamaru memutuskan untuk beraliansi dengan Ryo dan Matsuri. Konohamaru menjelaskan bahwa katak ini digunakan sebagai mata-mata yang digunakan oleh Boruto dan orang yang membantunya. Kita harus menginvestigasi apa yang terjadi di sini. Mitsuki langsung menimpali, Master Konohamaru, aku menemukan sebuah logam. Ini mungkin adalah yang digunakan Boruto untuk teleportasi. Ryo langsung terkaget. Hah, benarkah itu? Konohamaru langsung menyimpulkan, kita harus berpencar karena kita harus menemukan bukti-bukti yang ada. Mari kita berpecah. Sarada, Mitsuki, kamu mengecek di sebelah sana. Tampaknya Ryo ini sangat keberatan kalau dia berpisah dari Matsuri. Dia takut kalau Matsuri diapa-apain atau setidaknya dikhianati. Tapi Sarada meyakinkan Ryo bahwa Konohamaru punya kontrol atas situasi ini. Ryo langsung bernapas lega. Untungnya kalian ninja Konoha adalah orang yang sangat baik, seperti yang Akti bilang kepada aku sebelumnya. Sarada dan Mitsuki terkaget. Ryo melanjutkan bahwa Elder Jura atau pimpinannya, si Jura itu mempunyai rasa hormat yang sangat tinggi pada kalian. Jujur saja, sebelum bertemu dengan kalian ini, aku diperintah untuk membantai siapapun yang mengejar kami. Tapi saya beruntung bisa berbicara dengan kalian dulu. Lalu adegan berpisah di sebuah rumah. Eida diminta oleh Kashinkoji untuk mengetahui apa yang terjadi di negeri angin. Eida menjawab bagaimana dengan si tua itu, alias Mamushi. Terus si Kashinkoji menjawab bahwa Mamushi ada di markas mereka. Tidak ada kesempatan dia akan melihat kamu. Kashinkoji memberitahu Boruto bahwa ninja Konoha berhasil memisahkan Ryo dan Matsuri. Boruto mengatakan apa yang terjadi selanjutnya. Konohamaru menjaga Matsuri. Sarada dan para ninja yang lain, mereka akan mengalahkan Ryo terlebih dahulu. Idealnya Sarada dan yang lain akan mengatasi Ryo terlebih dahulu. Kemudian mereka akan berkumpul pada Konohamaru dan mengalahkan Matsuri bersama. Berapa persen mereka akan gagal? Kemungkinannya. Tapi Kashinkoji menjawab bahwa kemungkinan mereka gagal tidaklah banyak. Boruto terkejut. Jangan berbohong padaku. Aku bertanya padamu angka pastinya. Tapi Kashinkoji membantah balik bahwa Boruto, kau seharusnya tidak pergi. Seperti Himawari, bahwa jika kamu pergi dari sini, maka Jura pasti akan bergerak. Dan jika itu terjadi, kamu akan mati, pasti akan mati. Kamu adalah orang yang aku tak bisa biarkan kalah. Scene berpindah langsung pada sebuah penjaga toko yang kebingungan melihat sebuah makhluk yang ada di depannya. Ternyata Jura sedang membeli buku. Ini langsung diketahui oleh desa Konoha. Tapi Shikamaru mengatakan jangan ada siapapun yang mendekati Jura. Ini adalah perintah dari Hokage. Jangan juga mengevakuasi warga sipil. Biarkan saja. Jura kemudian memberikan uang kepada penjaga toko itu. Jura bilang pada penjaga toko itu, jangan berikan kamu kembalian padaku. Daripada kau melakukan itu, lebih baik kamu catatkan kepada pembelianku yang berikutnya. Jadi maksudnya Jura, daripada si penjual itu memberikan kembalian, maka kembaliannya itu lebih baik digunakan Jura untuk membeli buku selanjutnya. Terus kata penjaga toko itu, oke, seperti yang kau mau, Pak. Lalu scene akhir berpindah di Amado yang sedang meneliti sesuatu. Saat dia menghisap koreknya, tiba-tiba saja si Kawaki langsung mengambil koreknya. Kawaki tanpa basa-basi mengancam Amado dan menahannya di sebuah tembok. Amado mengatakan, aku duga kau pasti akan datang ke sini. Kawaki bilang, aku punya banyak pertanyaan yang ditanyakan padamu, tapi kau harus menguatkan kekuatan penuhku terlebih dahulu. Chapter pun berakhir.
Nah, itu saja chapter 17 dari Boruto to Blue Vortex. Ini adalah chapter yang sangat aku tunggu-tunggu. Ternyata fakta yang mengejutkan, pohon dewa itu sudah mengakar kuat di seluruh permukaan bumi. Buktinya Matsuri mengatakan pohon dewa ini bisa melacak Boruto dan orang yang membantunya. Ini adalah kejadian yang sangat berbahaya untuk Boruto. Karena seperti yang kita tahu, Kashin Koji dia memutuskan untuk berdiam diri di markas mereka bersama Boruto. Takutnya ke depannya akar pohon Shinju ini akan mendeteksi markas Boruto dan Kashin Koji, sehingga persembunyian mereka menjadi sia-sia. Biarpun Matsuri dan Ryo belum menemukan mereka, karena pohon dewa atau akar pohon Shinju ini akan memberitahu lokasi Boruto dan Kashin Koji. Dan itu saja pembahasan saya kali ini. Kalau kalian ada komentar, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.